juga boleh. Atau mungkin, kok bagaimana caranya ini? Benar, bersalah dan dia merasa rendah diri. Akhirnya apa? Kita mengontrol dia itu tidak bagaimana? Hukuman itu perlu enggak menurut masih perlukah hukuman itu? Ini sebelumnya kita bicara teori dulu ya. Saya akan bicara tentang teori dan fakta di lapangan. Fakta di lapangan yang selama ini kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Baik. Hari ini anak-anak, apakah ada yang tidak bersuara? Ada? Coba. Kenapa ya? Sakit? Oh ya, sakit sih. Anak-anak, untuk mengawali kegiatan pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Dibimbing berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Kita memainkan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Nah, kegiatan kita pada pagi ini kira-kira nanti kita akan disuruh apa sih? Kita akan melakukan kegiatan apa sih? Nah, kegiatan kita pagi ini kita nanti akan membuat keyakinan kelas. Apa anak-anak? Keyakinan kelas. Kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, kira-kira keyakinan kelas ini yang bagaimana? Anak-anak, kalian di kelas ini kan baru naik ke kelas 4. Nah, kira-kira ada nggak impian, harapan, impian kalian untuk kelas 4 ini? Satu-satu aja. Pertanyaan pertama, anak-anak. Seperti apa kelas impianmu? Kamu menginginkan kelas yang bagaimana? Bisa gurunya? Kamu tulis guru yang bagaimana? Atau murid yang bagaimana? Suasana kelas yang bagaimana? Akan ditulis. Nanti yang sudah selesai ditempel di sini ya. Yang pertama ini menginginkan kelas impian kelas yang
Iya. Kemudian kelas impian bersih, tidak berantakan. Nah, jendela bersih, pindah teman rukun. Nah, apa lagi? Tidak dan teman tidak ada yang jahil. Kemudian guru sayang kepada muridnya, murid sayang kepada gurunya. Itu impiannya. Nah, siapa ini tadi? Siapa ini tadi? Tepuk tangan buat Mira. Oh, Angel. Kemudian ada lagi nih, saya menginginkan kelas yang indah dan bersih. Ada lagi nih, saya ingin impian saya kelas saya rapi, piket kelas berjalan. Nah, kemudian apa ini lagi? Guru yang bagus dan murid guru semua disiplin. Nah, ya. Kemudian ada lagi nih, aku menginginkan kelas yang nyaman dan bagus. Ada lagi, saya menginginkan kelas impian saya yaitu menyenangkan. Nah, bisa membuatku senang. Atau guruku gembira dan bahagia. Siapa ini tadi? Siapa nih? Yuk. Saling menghormati, guru yang baik. Nah, ini tadi impian kalian semua terhadap kelas ini. Itu juga impian, pengennya seperti itu. Nah, anak-anak, apakah di kelas ini sudah seperti itu? Sudah belum? Ada yang Sudah, ada yang belum. Nah, menurut kalian apa saja yang harus dilakukan agar impian itu bisa terwujud? Nah, ayo. Bawahnya aja. tepuk semangat. Baik anak-anak, yang kedua yaitu menurut kalian apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai semua impian-impian kalian tersebut. Nah, ini kita baca satu-satu ya. Apa sih yang harus kita lakukan untuk mencapai impian tersebut tadi? Kan impian kamu terhadap kelas kita tadi kan sudah. Nah, sekarang apa? Untuk mencapainya itu kita harus apa? Ini jawaban kalian. Coba ya. Yang pertama ini belajar bersama. Tidak boleh bertengkar. Kalau datang harus disiplin. Maksudnya datang sebelum bel berbunyi ya. Langsung pas ya. Doa sebelum pelajaran dimulai. Bagus ya. Ada lagi gak? Harus disayang dari bu guru, harus kalian sayang begitu. Nah, kemudian ada teman tidak boleh apa ini? Tidak boleh membuli teman. Oh, bagus. Guru tidak boleh membentak. Oh ya, bagus. Harus saling kepada bu guru. Oh, kalau masuk kelas salaman dulu baru ke depan kelas begitu. Mempunyai guru yang cantik dan ramah. Oh, kamu punya guru yang cantik dan ramah. Belajar bersama, meminjam barang teman, barang harus dikembalikan, melaksanakan tiket dengan guru-guru sopan. Nah, dari semua ini hal-hal yang harus kalian lakukan untuk mencapai impian tersebut.
tersebut coba kita sederhanakan, kita rangkum menjadi keyakinan kelas kita, yaitu kelas 4. Nah, ini tadi yang pertama, belajar bersama, tidak boleh bertengkar, ada belajar bersama. Nah, kita sederhanakan, kalau bisa jangan ada kata-kata yang negatif, tidak, itu tidak boleh. Nah, digunakan kata yang lebih positif. Nah, kira-kira sudah hal-hal yang harus kita lakukan untuk mencapai impian kelas kita, apakah sudah semua terpenuhi anak-anak? Sudah belum? Sudah? Nah, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang besar, yang pertama kita sepakati apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kalian sudah meyakini, anak-anak, kalau kalian sudah meyakini akan belajar dengan sungguh-sungguh, berarti akan timbul motivasi dalam diri kamu, kesadaran dari kamu untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Ya tidak? Iya. Kelas kita yang kedua apa? Coba ya, dibaca sama-sama tadi. Memakai pakaian yang rapi dan bersih. Nanti apa ini? Keyakinan kita yang ketiga, dengan guru dan sesama teman apa? Saling menghormati, saling menghormati. Nah, itu nilai-nilai kebajikannya, menghormati sesama, ya. Pintar membuat bahasa yang sopan. Ada lagi? Harus mendengarkan Bu Guru. Kalau Bu Guru memberikan materi, kalian harus mendengarkan. Baik, kesepakatan kelas kita yang ketiga apa tadi? Apa? Dengan guru dan bersama teman saling menghormati. Sepakat? Sepakat. Kebersihan kelas. Ada sama yang berserakan, jadi ambil di rumah, dimasukkan di tempat sampah. Dan harus meminta izin dan mengembalikannya. Ini kesepakatan kelas saya loh ya. Nah, ini nanti akan timbul dengan sendirinya, tidak usah harus disuruh. Kalian harus menepatinya ini karena kalian sendiri yang membuat. Kalau mengejar buku dibagi dan cerita sepakat? Yang terakhir, makan saat jam istirahat. Baik anak-anak, ini tadi ada kesepakatan kelas kita. Coba kita baca lagi ya. Tepuk semangat. Ini tadi kita mendapatkan 8 kesepakatan kelas kita. Kita sudah sepakati. Kira-kira ini keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Kira-kira sepakat tidak ini nanti akan timbul pada diri kalian untuk kalian laksanakan. Sepakat? Benar. Ini kalian yang buat sendiri loh ya. Dari kalian sepakat berarti nanti timbul dalam diri kalian sendiri. Tidak usah diperintah, tidak karena Bu Guru mau menghukum, tidak, tapi karena timbul dari dalam diri kalian sendiri untuk meyakininya karena kalian sudah sepakati deh. Yang pertama, ya apa ini? Belajar dengan sungguh-sungguh. Yakin akan melakukannya? Yakin.
belajar dengan apa yang pertama? Apa yang pertama? Yakin akan melaksanakannya? Terima kasih. Yang kedua, apa yang kedua? Memakai kaki dan bersih. Sepakat? Baik. Akan kalian laksanakan? Kesepakatan kelas yang keempat menjaga kebersihan kelas. Kalau ada sampah berserakan diambil dan dibuang di tempat sampah dan melaksanakan tugas. Barang teman harus sila izin dan mengembalikan. Tepuk tangan anak-anak. Ini tadi kesepakatan kelas kita, yaitu teman-teman di tahun pelajaran 2023-2024. Kalau keyakinan dan kesepakatan kelas ini kalian membuat sendiri, kalian harus bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Bagaimana? Setuju tidak? Setuju ya? Nah, kalian itu tadi yang 8 keyakinan dan kesepakatan kelas kita. Ya? Baik. Kalau sudah kalian sepakati menjadi keyakinan kelas kita tadi 8, mari sekarang kita tanda tangan kontraknya. Nah, tanda tangan keyakinan kalau kalian ini akan bertanggung jawab melaksanakannya. Poin-poinnya dipegang satu-satu, tanda tangan ke depan dengan nama kalian yang tanda tangan, terus bawahnya nama panggilan. Kalian sudah menandatangani kontrak kesepakatan kelas 4 kita. Ada berapa tadi? Yakin akan melaksanakannya? Yakin akan melaksanakan sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Yakin nggak? Yakin. Kita pagi hari ini, alhamdulillah kita sudah menyepakati 8 keyakinan kelas untuk anak-anak kelas 4 tahun pelajaran 2023-2024. Ya, 8 kesepakatan kelas kita. Tepuk tangan semuanya. Baik, terima kasih anak-anak. Demikian tadi kegiatan pagi ini. Mudah-mudahan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati ini kita dapat menjalankannya dengan baik, timbul dari dalam diri kita sendiri untuk melaksanakannya agar terwujud kelas impian kita. Begitu deh. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih anak-anak. Baik, kegiatan pagi ini kita akhiri. Ada yang ditanyakan enggak? Ada yang ditanyakan? Sudah? Baik. Kegiatan pagi ini kita akhiri. Untuk diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bahwa mana dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan yang semoga nanti dapat bermanfaat khususnya untuk kita semua dan untuk sekolah kita. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta kerabat-kerabatnya dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua selalu berada di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih di tengah kesibukan Bapak Ibu semua menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan ini. Ini nanti kegiatan saya adalah diseminasi budaya positif modul 1.4, di mana kegiatan ini adalah bagian dari kegiatan saya sebagai calon. Kalau menurut Bapak Ibu diseminasi itu apa ya? Diseminasi, perluasan ide atau gagasan, bisa juga informasi yang didapatkan sehingga nanti dapat menimbulkan berubahnya pola pikir kita dan tindakan kita ke arah yang lebih baik gitu. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi bersama, saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, mungkin kalau kita mendengar budaya positif, mungkin apa yang terpikirkan oleh kita Bapak Ibu tentang budaya positif? Kebiasaan. Nah, kebiasaan kalau positif memang baik itu. Berarti kalau budaya itu kebiasaan positif baik. Budaya positif adalah suatu pembiasaan atau kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sebuah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah, ini karakter murid yang bagaimana yang ingin kita harapkan? Nah, karakter murid yang mengarah pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian untuk mewujudkan itu apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kita sebagai warga sekolah mendukung lingkungan yang positif dengan saling belajar dan saling mendukung, saling bekerja sama, kemudian akan timbul karakter baik dan kebiasaan-kebiasaan baik. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, ini ada pertanyaan pemantik, itu sudah saya kirim di grup WhatsApp. Yang pertama yaitu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Nah, Bapak Ibu setuju tidak? Setuju atau tidak setuju kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Bisa diisi polanya Bapak Ibu di WhatsApp. Sudah ada. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, mengepel WC misalnya. Apakah pemberian hukuman tersebut yang sifatnya positif tersebut dapat meningkatkan disiplin anak? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju? Gitu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan mantiknya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju apa tidak setuju? Coba kita lihat sebentar poinnya. Ada yang jawab, yang pertama itu nggak ada yang jawab setuju, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dijawab setuju semua dari 8 orang ini. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif
seperti membaca atau memberikan helm, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ada satu yang ini coba kita lihat, yang memberikan suara setuju hampir semua. Pak Sudadi ini yang memberikan suara tidak setuju ternyata. Nah, Bapak Ibu, 3 pertanyaan pemantik ini nanti akan terjawab setelah kita mempelajari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Jadi modul 1.4 ini yang kemarin saya pelajari itu adalah modul yang terpanjang selama yang saya jalani kemarin Bapak Ibu. Jadi dari modul 1 itu ada 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Itu yang paling panjang ini 1.4 ini. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, dari semua ini Bapak Ibu, jadi saya selama 20 tahun mengajar, 19 tahun PDT, 1 tahun P3K ini, dengan mempelajari modul ini ternyata banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya buat ternyata. Dan saya baru sadar setelah saya mempelajari ini. Jadi nanti apa yang kita dapatkan kalau ada membawa kebaikan, tidak ada salahnya kita terapkan di kelas Bapak Ibu. Dan ini yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu mungkin dia teacher center melakukan pembelajaran dengan ceramah. Iya betul. Iya. Kemudian kita juga sering menganggap anak ini objek bukan subjek. Nah, ternyata Bapak Ibu kita harus merubah mindset itu. Kita ganti dengan perubahan paradigma belajar yang baru. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Memang pada hakikatnya itu semua itu mengarah pada profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ya. Yaitu ini. Kenapa sekarang itu memakai kurikulum merdeka? Nah, sebenarnya nanti tujuannya akhir memang ini. Guru penggerak itu tujuannya ini, mengarah pada karakter ini nanti. Nah, Bapak Ibu, kita perlu bersyukur. Kita mempunyai Bapak pendidikan yang luar biasa, Bapak Ki Hajar Dewantara. Ini beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, kemudian apa yang berubah dari paradigma belajar kemarin dari gaya kita yang lama, kemudian apa yang diharapkan berubah dari paradigma belajar yang baru ini? Yang pertama yaitu mengubah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kalau dulu kita yang menjadi pusatnya guru, nah ini kita sekarang paradigma pola pikir baru kita harus ini Bu, bahwa pembelajaran berpusat pada siswa. Nah kemudian menghargai perbedaan dan karakteristik siswa. Jadi siswa itu mempunyai karakter-karakter yang berbeda, tidak boleh disamaratakan, kemampuan yang berbeda. Jadi cara kita memperlakukan juga harus berbeda begitu. Kemudian menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Nah ini Merdeka Belajar ya seperti itu Bapak Ibu, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kemudian menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Ini harus kita sadari karena sekarang semakin teknologi semakin canggih, bisa anak-anak itu tidak harus kita sebagai sumber belajar, buku bisa, mengakses lewat internet juga bisa. Kemudian menuntun siswa
dalam mengembangkan minat. Nah, ini kadang kita juga sering lupa melaksanakan pembelajaran tapi tanpa minat dan bakat anak. Kemudian selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Disadari atau tidak Bapak Ibu bahwa kita ini ilusi guru mengontrol murid. Kita ini berpikir bahwa kita ini bisa mengontrol murid-murid kita. Nah, Bapak Ibu, saya punya ini Bapak Ibu. Bayu, maju Bayu sama Bu Ella. Coba. Saya punya wafer Bu Ella. Ini ibaratkan emas berapa kilo gitu. Nah, ini Bu Ayu gimana dia bisa mendapatkan wafer ini dengan cara apapun? Mau merayunya boleh, wah Bu Ayu ini cantik sekali. Mau menyogoknya pakai uang juga boleh. Atau mungkin, bagaimana caranya ini? Benar, bentar. Ini ibaratkan itu Bu Ella. Ibaratkan emas berapa kilo, ini pemberian dari suami. Misalnya ini berharga sekali. Nah, ini Bu Ayu bisa untuk mendapatkan ini bagaimana caranya? Ayo coba. Boleh merayu, boleh. Ini bisa. Ini apa yang pas yang mulai. Dan ini sayang karo aku. Parang aku ya. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ella, Bu Ayu tadi. Itu ilustrasi saja sebenarnya Bapak Ibu. Itu tadi Bu Ayu menginginkan wafer yang punyanya Bu Ella. Bu Ayu dengan cara tadi, merengek tadi ya, merengek tahu apa tadi Bu? Merengek. Akhirnya diberikan juga. Nah, Bu Ella tadi juga bisa loh Bu, tidak memberikan, bisa enggak? Ya bisa, kan tergantung Bu Ella, terserah Bu Ella. Enggak wong iki Bu, pemberian pacarku, mantan pacarku bisa ada. Itu tadi mengarahnya ke sini Bapak Ibu, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Ibaratkan itu tadi gurunya itu Bu Ella, gurunya Bu Ayu, muridnya Bu Ella. Nah, kita itu berpikir bahwa kita itu dapat mengontrol seseorang. Padahal sebenarnya bagaimana Bapak Ibu? Ada kita mengontrol seseorang. Sebenarnya yang mengontrol seseorang itu juga dirinya sendiri. Kan Bu Ella tadi bisa saja tidak memberikannya kepada Bu Ayu, tapi karena dorongan tadi, wah sakit, masa ngasih nangis, nah akhirnya diberikan. Nah, kemudian ini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bola balik diwarai, kok orang muda. Nah, kadang kita berlaku seperti itu agar timbul perubahan pada anak. Padahal anak itu akan berpikir bahwa dia malah merasa bersalah dan dia merasa rendah diri. Akhirnya apa? Kita mengontrol dia itu tidak berhasil begitu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misalkan tadi itu Bu, ayo kamu salah, kamu telat pada pelajaran hari ini, kamu membaca buku di pojok sana. Itu tadi ternyata juga Bapak Ibu, itu salah. Ternyata bahwa penguatan positif itu belum tentu efektif dan bermanfaat. Ketika anak disuruh di pojok membaca itu, walaupun memang hukuman kita positif, tapi ternyata juga tidak bermanfaat.
dia merasa minder juga. Kemudian suatu waktu dia bisa mengulanginya lagi. Surah apa? Aku mau coba ini sesuk melakukan kesalahan. Mau coba gak apa-apa. Begitu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Aku ini gurumu, ayo nanti baca toh. Mau terus membaca ke depan aja kok sulit. Nah, itu mindset kita sebelumnya seperti itu. Orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa, padahal sebenarnya tidak boleh seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau begitu, kalau kita tidak boleh memaksa, kemudian apa tadi? Lantas siapa yang mempunyai posisi kontrol ini, Bapak Ibu? Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana ini? Siapa yang memiliki posisi kontrol terhadap dirinya? Sebenarnya memang yang mempunyai posisi kontrol itu dirinya sendiri, harusnya. Jadi siapa yang mempunyai posisi kontrol ini? Dirinya sendiri, diri kita sendiri. Kalau murid ya, murid itu sendiri yang punya posisi kontrol, yang memegang posisi kontrolnya. Nah, kita lanjut lagi, ini disiplin positif. Nah, apa yang terbesit dalam benak kita kalau mendengar kata disiplin? Disiplin itu patuh. Kepatuhan berarti. Taat Bisa. pada hal-hal yang baik. Kalau disiplin positif berarti hal-hal yang baik. Ini selanjutnya disiplin positif. Disiplin, kalau Pak Iwan mendengar kata disiplin itu teringat bahwa ketaatan, kepatuhan terhadap hal yang baik. Nah, disiplin itu kebanyakan orang memang mengaitkannya dengan tata tertib bisa juga, terus kepatuhan terhadap peraturan tadi Pak Iwan ya. Kemudian sesuatu yang dilakukan untuk mendapat kepatuhan berkaitan dengan ketidakadilan. Memang kalau disiplin itu biasanya kadang berkaitan dengan ketidaknyamanan, diatur dengan kedisiplinan begitu. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat, mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi memang disiplin itu mulai dari diri kita sendiri. Kita harus mewujudkan disiplin itu sendiri. Tapi kalau kita tidak bisa mewujudkan disiplin itu secara sendiri, orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Gitu. Dan ini disiplin sebagai bentuk kontrol diri agar terbentuk tujuan mulia, yaitu nilai-nilai kebajikan. Kemudian dengan disiplin positif diharapkan dapat menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri mereka sendiri tanpa ada paksaan, tanpa ada sogokan atau hukuman. Memang berat Bapak Ibu, seperti kita sendiri nih ya contohnya. Kemudian sebagai guru, tugas kita menciptakan anak yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan yang mengarah pada profil pelajar Pancasila. Ini nilai-nilai kebajikan menurut Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan ini yang bagaimana ini Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan. Kalau kita memakai helm pada waktu naik sepeda motor, itu nilai kebajikan yang kita dapat apa? Misalnya dulu ya. Nilai kebajikan, kebaikan ya. Kebajikan ya, kebaikan. Maksudnya ya terdapat pada diri kita sendiri Bu. Harus disiplin. Disiplin itu ya nilai Kebajikan.
Jadi kalau tertanam pada diri kita sendiri tentu akan membuat kita menjadi positif ya, baik lah. Intinya gitu ya. Mungkin Pak Deti sakit lebih luas. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang bisa diterima baik untuk diri kita sendiri dan bisa diterima juga untuk orang lain. Artinya ya baik untuk kita, baik untuk orang lain. Dan ketika itu kita tepati, kita laksanakan, otomatis kan di diri kita juga baik, di lingkungan kita juga baik. Gitu. Terima kasih Pak Deti. Berarti nilai-nilai kebajikan itu kebaikan untuk kita dan orang lain tentunya. Terima kasih Pak Deti. Yang selanjutnya ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Misalnya kebutuhan makan, minum, sehat, merasa aman. Nah, kemudian ada lagi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini berkaitan dengan aspek sosial dan psikologis. Contoh kebutuhan ini adalah rasa diterima, dicintai, berbagi, bekerja sama dan lain-lain. Kemudian yaitu kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan kekuasaan dan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ketika seseorang ingin didengar, diakui, dianggap berprestasi, memimpin, menjadi kompeten, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk memilih dan membuat pilihan, untuk mandiri, mengeksplorasi hal-hal baru dan sebagainya. Kemudian kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan rasa senang, gembira, humor, tertawa dapat dipenuhi dengan guruan, tantangan, dan pembelajaran bermakna. Seringkali kita mendapati anak kita melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Kita kadang lupa, kita tidak menanyakan alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Misal dia makan di dalam kelas pada waktu jam pelajaran. Kita kadang langsung menjudge dia, kamu ini bersalah, tanpa kita menanyakan kenapa dia berbuat seperti itu, alasannya apa. Ternyata Bapak Ibu, anak-anak yang melakukan kesalahan itu, mereka itu ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Misalnya tadi kalau anak tidak, kita tanya saja, kenapa kamu kok makan di dalam kelas saat jam pelajaran? Kita tanya saja Bapak Ibu. Mungkin ada kebutuhan dasar dari mereka yang belum terpenuhi. Misalnya, dari pagi saya belum sarapan Bu. Nah, itu berarti kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari anak tersebut? Bertahan hidup. Kemudian ada lagi anak-anak yang sering melakukan jail sama temannya. Itu biasanya dia malah ada kebutuhan apa biasanya yang belum terpenuhi dari anak tersebut? Jail dengan temannya. Biasa juga ya Pak, itu penguasaan atau kekuasaan itu nih. Ada juga mungkin kurang kasih sayang di keluarganya sehingga dia berlaku seperti itu. Kemudian ada lagi kebebasan. Kamu kok sering itu keluar kalau jam pelajaran? Kenapa? Saya tuh nggak suka Bu kalau di dalam kelas terus ingin bebas misalnya seperti itu. Jadi kita sebagai guru tidak langsung ngecek kesalahannya, tapi kita gali dulu penyebab kenapa dia berbuat seperti itu, begitu. Nah, itu ternyata karena ada kebutuhan dasar dari mereka yang belum terpenuhi. Di antaranya yaitu 5 kebutuhan dasar ini. Ini motivasi perilaku manusia.
Nah, ada motivasi perilaku manusia ini menurut Dian Gosen menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu motivasi tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Memakai helm karena takut ditilang misalnya, itu kan kita ini mendisiplinkan diri kita itu hanya karena ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dua-duanya ini Bapak Ibu, ternyata ini dua-duanya ini itu timbul karena faktor eksternal dari pengaruh dari luar. Untuk menjadi ini ada lagi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang baru yang kita harapkan Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini timbul dari faktor internal. Jadi timbul karena diri kita sendiri yang memunculkannya. Disiplin itu bukan karena hukuman, bukan karena faktor imbalan dari orang lain, tapi muncul dari kesadaran diri kita sendiri, menerapkan tadi nilai kebajikan. Nah, menjaga keselamatan bukan karena takut ditilang. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Berarti tadi hukuman, baik hukuman yang mendidik, hukuman fisik, hukuman verbal, apapun itu, ternyata semuanya itu identitasnya gagal Bapak Ibu. Tidak bisa kita gunakan sebenarnya. Gimana Pak? Ada tanggapannya Pak? Kebajikan positif itu kan lepaslah kalau bisa timbul dari diri sendiri, tidak dari hukuman, tidak dari nah sebagai pendidik kita kalau melepaskan itu ya tidak usah itu. Kalau anak-anak misalkan dapat tepuk tangan berarti tidak perlu sekarang, perlu tidak itu kan karena luar tidak dari diri sendiri, iya kan. Itu yang pertama nanti mungkin yang selanjutnya bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran diri dari faktor internal itu yang paling itu bagaimana sebagai pendidik itu bagaimana betul Pak Iwan, itu tugas kita sebenarnya Pak Iwan, menumbuhkan kesadaran pada diri anak, itu tugas kita. Karena guru kita sebagai contoh teladan, betul berusaha itu. Saya juga berusaha Pak. Tapi menurut Bapak Ibu, itu ya hukuman itu juga perlu Bapak. Hukuman itu perlu enggak menurut masih perlukah hukuman itu? Terima kasih. Ini sebelumnya kita bicara teori dulu ya. Saya akan bicara tentang teori dan fakta di lapangan. Fakta di lapangan yang selama ini kita lakukan adalah kita menghukum dan menghukum itu kan ada 2 macam juga, positif sama negatif, berupa kekerasan atau menghukum dengan misalnya membaca buku tadi. Nah, dari itu positif memang, tapi untuk efek ke belakang itu kan tetap dia menjalankan pekerjaan membaca atau kegiatan membaca tadi karena dihukum karena hukuman, ya. Bukan anak itu membaca karena saya ingin membaca, kan bukan. Nah, ketika nanti anak itu selesai membaca itu karena disuruh atau dihukum gurunya kan selesai. Nah, di dalam teori yang kita pelajari hari ini disiplin positif ini dia yang nanti pada akhirnya adalah ada segitiga restitusi gitu. Walaupun Mbak Tutik belum sampai sana, tapi saya coba nanti akhirnya ada di segitiga restitusi dan
langkah dari segitiga restitusi itulah bagaimana kita Pak Iwan untuk membangkitkan, untuk menumbuhkan bagaimana sih kita sadar dengan kemauan kita sendiri untuk melakukan sebuah pekerjaan. Jadi walaupun hukuman itu sifatnya positif, tetap anak melakukan itu tuh bukan termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Saya membaca atau saya membersihkan jeding WC itu karena takut dengan Pak Iwan. Ada kata-kata takut. Ya. Beda sekali kalau ketika anak itu sudah sadar, oh WC saya kok kotor tak kasih aneh karena nanti aku yang nganggur lah, kok benar. Ini kita dalam berbeda dengan teori. Tetapi teori pun akan bisa menjadi kenyataan ketika kita akan nanti mencobanya. Satu kata, satu kalimat memang sulit, tapi sebuah kesulitan itu mesti orang ada solusinya. Sesulit-sulit apapun kalau kita coba pasti bisa. Karena teori-teori seperti itu sudah merupakan hasil dari kajian yang sudah matang dari ahli-ahli yang terdahulu. Kita harus percaya itu. Iya. Nah, sholat dipaksa Pak, tidak ada peraturan. Nah, harus gini. Nah, sudah diingatkan, sudah lagi. Misalnya begini, di kelas bahasa kan sudah kita buat keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, saya baru dengar Pak tadi apa kemarin ya, Dian itu kan malah mengutip Pak ya. Di kelas 2, di kelas 3 ya, itu kan mengganggu kelas 3. Dan ketika Bu Mutik menegur, dia melawan, malah berkata-kata bukan guru saya. Nah, bukan guru saya. Di sinilah tugas kita untuk membangkitkan, menggali bahwa perbuatanmu itu salah. Salah satu contoh misalnya yang gue kok ngomong kasar karo wong itu kira-kira menurut pendapatmu benar apa enggak? Anak diberi waktu untuk berpikir. Seakan-akan pasti menjawab salah Pak. Kata-kata salah itu kan dari di dalam diri dia sendiri. Tidak kita yang itu salah ya. Kan tidak. Ya, kalau misalnya membentak bumut itu kira-kira salah apa benar? Pantas apa enggak? Pasti dia menjawab salah Pak. Lah, kalau kamu sudah mengatakan salah, tentu kan kamu sudah tahu sih benar sih piye. Nah, sekarang saya minta, pasti dia mengatakan sih benar ya orang bentak Pak. Lah, nek kowe wis ngerti nek orang bentak sih benar ya lakonono. Lah piye cara memperbaiki kamu ke depan? Pasti dia menjawab, ya Pak besok saya akan tidak bentak lagi. Iya. Memang untuk menumbuhkan kesadaran itu lama prosesnya, apalagi kita sebagai pendidik yang SD. SD itu kan cara berlogikanya kan masih rendah, beda dengan SMP dan SMA. Kalau SMA kan sebab akibat langsung tahu, saya seperti ini akibatnya ini tahu. Kalau SD memang lama, sholat seperti kan Bu ini. Anak harus saya paksa. Memang anak itu kan untuk berpikir saya orang sholat kudus, saya orang sholat kudus berarti saya menyalahi bukan bertakwa, kan belum tahu anak. Nah, makanya walaupun sulit memang kita coba sedikit demi sedikit menumbuhkan kesadaran itu bahwa kita sebagai manusia memang berkewajiban untuk sholat, menyembah kepada Sang Pencipta. Memang tugas kita di SD itu memang lebih sulit untuk menimbulkan kesadaran anak untuk berlogika, memang lebih sulit. Sama ketika saya berkolaborasi dalam diskusi dengan, kalau di angkatan kami itu kan SD, SMP, SMA, panjang perdebatan. Karena memang itu di SMA lebih mudah. Di SMA sudah tahu saya berpikir seperti ini akibat itu, sudah tahu logika dia sebab akibat. Kalau SD kan belum. Saya ngomong ke bocah dari atas, orang ngerti nek itu nanti konconnya kalau orang ngerti. Yang penting saya punya kebutuhan kekuasaan tadi, terus aku punya kebutuhan kekuasaan tak kamplongi bocah. Orang ngerti nek tak kampling bocah kalau orang mungkin orang berpikir mereka. Itu makanya juga kita dari mempelajari ini menumbuhkan, ya pasti dia memang angel gitu, angel gitu. Oke, tenang. Jadi kita coba lagi, kita coba sedikit demi sedikit. Memang menumbuhkan kesadaran diri pada anak itu sulit. Kalau itu untuk disiplin dengan identitas sukses ini ada ini konsekuensi dan restitusi. Coba kita lihat, kalau hukuman tadi
sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi. Restitusi ini nanti merupakan pilihan. Kalau hukuman ini tadi murid atau anak itu akan tersakiti. Jika konsekuensi murid atau anak ini buat tidak nyaman, misal konsekuensi. Biasanya kalau konsekuensi memang sudah disepakati. Misal kalau nanti kamu datang terlambat, kamu ya harus itu nanti menulis beberapa kata di buku kamu, kalau tidak akan mengulangi kembali. Tapi kan dia tidak nyaman. Tapi sudah disepakati, Pak. Nah, sudah disepakati tadi. Kemudian kalau restitusi ini, jadi anak itu apa ya? Kita agar dia tahu bahwa dia salah, dia ini nanti memunculkan apa hal-hal yang dapat dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Itu restitusi. Kira-kira dari hukuman, konsekuensi, restitusi, kita memilih yang mana untuk menerapkannya pada anak-anak? Yang mana Pak Iwan? Untuk mendisiplinkan anak. Hukuman, konsekuensi, apa restitusi Pak? Restitusi. Memang itu yang diharapkan Pak, memakai restitusi nanti. Nah ini coba kita Bapak Ibu ya. Hukuman atau konsekuensi, coba kita memilih. Kelihatan itu. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa? Konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Hukuman. Kasih. Berarti kita tahu ya konsekuensi dan hukuman. Kemudian lanjut Bapak Ibu, posisi kontrol. Nah untuk mewujudkan itu untuk mendisiplinkan murid, kita sebagai guru pasti melakukan posisi kontrol untuk mewujudkan tersebut pada anak-anak kita. Misal yang pertama ini yaitu posisi kita menerapkan diri kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, menerapkan diri kita, memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, memposisikan diri kita sebagai teman. Dan keempat, memposisikan diri kita sebagai pemantau. Yang terakhir, memposisikan diri kita sebagai manajer. Misalnya penghukum ini. Nah ini Bapak Ibu, motivasi eksternal dari kelima posisi kontrol ini. Penghukum membuat orang merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini yang timbul dari motivasi eksternal dari luar tadi. Pengaruh dari luar ini penghukum, pembuat orang merasa bersalah sebagai teman dan pemantau. Ternyata ini posisi kontrol ini karena ada motivasi eksternal. Nah, misal kalau penghukum ini kita terapkan, misal anak melakukan kesalahan, misal datang terlambat ke sekolah, ke sekolah, kita langsung kamu boleh, nada suaranya sudah berbeda. Posisi penghukum ini dirinya saya ini penghukum gitu, datang langsung seperti ini, kamu ini bolak-balik terlambat, sana bersihkan WC. Apa yang belum terpenuhi kita sudah menjatuhkan hukuman pada mereka. Nah ini posisi penghukum. Padahal kita mengharapkan anak tadi akan berubah menjadi disiplin, padahal itu salah. Nah itu tadi karena timbul dari motivasi eksternal. Dan itu tadi identitasnya gagal Bapak Ibu, tidak bisa kita terapkan nanti karena suatu saat dia mengulanginya lagi. Kenapa kita anggap gagal? Dia yang sudah kita hukum tadi, betul dia akan melaksanakan hukumannya, tapi dia akan merasa rendah diri karena dihukum. Kemudian kita merasa kecewa, merasa dalam hati
Dan suatu saat mungkin jika guru kita menerapkan itu di kemudian hari mungkin akan diingat selamanya. Bapak ibu itu dulu pernah menjewel, dulu pernah ini, pasti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Misal datang ke sekolah, telat, yo kok gak sampai aku, guru aku ditegur gak kepala sekolah. Nah, dia merasa, ya Allah, aku kok bisa telat. Nah, merasa dirinya bersalah kan? Nah, tapi karena dia merasa bersalah itu, dia melaksanakan itu, tapi tidak timbul dalam dirinya untuk kenapa saya harus datang tepat waktu, itu belum terpikirkan seperti itu. Kemudian ini posisi sebagai teman. Nah, memposisikan diri kita sebagai teman itu ternyata juga walaupun memang itu identitasnya berhasil atau sukses Bapak Ibu, tapi dengan memperlakukan kita sebagai posisi kontrol kita sebagai teman itu menimbulkan ketergantungan. Jadi nanti kalau dia disiplinkan oleh guru yang lain atau orang lain itu tidak pengaruh. Saya kan sama Bu itu Bu sukanya gitu. Kemudian sebagai pemantau ini juga berhasil atau sukses ini sebagai pemantau, tapi Bapak Ibu, nah ini dapat hasilnya apa? Menyesuaikan bila diawasi saja. Kita sebagai posisi pemantau ini. Jadi nanti kalau tidak diawasi, itu mungkin dia akan melakukan kesalahan lagi, gitu. Nah ini yang terakhir sebagai manajer. Nah ini guru berbuat apa? Misal mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi. Kamu kok datang terlambat kenapa? Alasannya apa? Nah, kira-kira perbuatan itu bagaimana? Kemudian, kamu ingin nggak memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, kita tawarkan. Ingin bagi tidak? Kalau ingin perbaiki, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki? Jadi timbul dalam dirinya sendiri untuk mengatakan itu, Bapak Ibu. Kita mengarahkan saja, oh ini mau seperti ini anaknya, gitu. Nah, kalau sudah timbul dari dirinya sendiri, motivasi intrinsik dalam dirinya, insya Allah nanti akan menguatkan watak atau karakter anak tersebut. Jadi di kemudian hari dia akan datang lagi tepat waktu sebelum jam bel masuk dibunyikan begitu. Tidak hanya karena kita diawasi, tidak hanya karena itu tadi mendapatkan reward atau penghargaan begitu. Berarti menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang diharapkan kita untuk murid-murid kita, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Sebagai apa? Bu Ella. Manajer. Kenapa sebagai manajer? Ya karena kan tadi kalau sebagai manajer kan kita mengajukan pertanyaan kepada anak dan anak sendiri yang menjawab. Jadi biasanya kan kalau jawaban timbul dari anak itu yang akan dikerjakan. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi posisi manajer inilah yang diharapkan nanti kita terapkan untuk mendisiplinkan anak-anak kita. Ngaten ya. Lanjut. Nah, kemudian tadi ada restitusi, itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tadi ya, ditanyakan dulu kenapa kamu melakukan ini dan kita gali apa untuk memperbaiki kesalahannya, apa yang harus kamu lakukan, apa yang akan kamu lakukan gitu. Nah, ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan,
namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan memaksa, ditawarkan saja nanti. Kamu ingin memperbaiki kesalahan tersebut tidak? Nanti akan timbul dalam dirinya sendiri untuk memperbaiki kesalahan tersebut tidak. Kalau ingin memperbaiki, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya begitu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini baru, ini segitiga restitusi, penerapan segitiga restitusi. Kemarin saya sudah melakukan itu Pak, simulasi ya, simulasi menerapkan segitiga restitusi, membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada anak. Ini ada 3 tahapan Bapak Ibu, yaitu yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama saya lakukan itu kemarin praktek dengan anak itu mensimulasikannya itu, misal anak apa itu makan di dalam kelas pada waktu jam pelajaran. Jadi saya tanya, kamu tadi kok melakukan itu kenapa? Ternyata anak tersebut ada kebutuhan yang belum terpenuhi Bapak Ibu, yaitu dia itu pagi itu belum sempat sarapan karena dia terburu-buru datang. Kenapa terburu-buru? Karena ternyata dia itu bangunnya kesiangan, jam 6:30. Nah itu juga ada alasannya, karena dia tidurnya terlalu malam. Nah itu saya tanya lagi, nah kira-kira perbuatan itu bagaimana? Dijawab anak itu perbuatan yang salah Bu, dan ingin memperbaikinya tidak. Kemudian saya juga memberikan seperti ini, maksudnya biar dia tidak merasa bersalah, menstabilkan identitas. Begini, kita ini butuh, kita semua manusia ini butuh makan. Saya begitu ya. Kita semua makhluk di dunia ini butuh makan. Kita juga sebagai manusia butuh itu, kalau lapar juga sama saja, juga makan begitu. Jadi agar anak ini tidak merasa langsung saya pojokkan begitu loh. Jadi saya ajak agar ini tadi menstabilkan identitasnya. Jadi manusia memang butuh makan, cuman makan itu ada kapan, di mana, dan waktu yang tepat. Terus kemudian anak tersebut mengungkapkan kalau ingin memperbaiki kesalahannya dengan melakukan hal-hal yang tadi agar datangnya lebih awal. Olip, Bu Tuti tidak akan marah pada Olip, santai saja ya. Dengarkan Bu Tuti coba. Makan adalah kebutuhan kita semua sebagai makhluk, karena kita sebagai manusia kita juga butuh makan kan. Nah, Bu Tuti juga kalau lapar ya makan, sama juga seperti Olip. Cuman makan itu ada kapan, kita harus memperhatikan kapan, di mana, dan waktu yang tepat untuk makan, tidak sembarangan begitu. Nah, terus Olip masih ingat deh tentang keyakinan kelas kita yang dulu pertama waktu masuk itu kita buat keyakinan kelas toh. Nah, masih ingat deh? Ayo, apa saja coba disebutkan. Tidak boleh terlambat. Kemudian apa lagi? Kemarin sudah saya lakukan. Nah, Bapak Ibu, ini yang terakhir itu keyakinan kelas melakukan ini Pak. Mengajak anak-anak membuat kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas 4. Ini kemarin itu, ini termasuk kemarin itu saya ajak anak-anak mengungkapkan seperti apa. Ini langkah-langkah saya Bapak Ibu, mungkin
Bapak Ibu bisa terinspirasi. Ini pertama itu saya tanyakan seperti apa kelas impianmu begitu. Jadi anak saya berikan lembar ini, saya juga nggak mengarahkan secara itu nih. Ini mereka nulis sendiri, ada yang pengen kelasnya bersih, ada yang pengen ini nyaman, ini ada juga kelas yang sangat menyenangkan. Ini padahal saya tidak itu loh. Anak membuat sendiri, bisa membuat senang, guruku gembira dan bahagia, menghormati guru, kondisi kelas yang bersih, kemudian ada guru yang baik, kelas yang bersih, teman-teman yang baik. Nah, ini semua impian anak-anak kelas 4 ini Bapak Ibu. Kemudian saya arahkan, nah dari impian ini, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kelas impian tersebut? Itu saya beri lagi itu. Ini anak menulis, apa yang harus dilakukan untuk mencapai kelas impian itu? Ternyata banyak sekali ada yang mendengarkan, patuh kepada guru, patuh. Mungkin ini mendengarkan penjelasan, ini melaksanakan piket, belajar yang rajin, rukun kepada teman, belajar bersama. Nah, ini setelah kita dapatkan ini, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kelas impian ini? Saya mengarahkan mereka kepada kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini saya buat menjadi kalimat-kalimat yang positif. Jadi saya meniadakan ini, saya seleksi Bapak Ibu. Jadi saya seleksi dari apa yang harus kita lakukan ini menjadi kesepakatan kelas beberapa kelas. Ada yang sama, jadi saya gabung jadi satu saja. Kemudian saya kiranya kok kurang pas, itu nanti saya tambahkan di ini. Yes, jadi ini menjadi keyakinan kelas 4. Ini ada belajar dengan sungguh-sungguh, ini menjaga kebersihan kelas, meminjam buku harus dikembalikan dan ditata yang rapi. Tidak lupa, karena sudah menjadi keyakinan dan kesepakatan itu sudah menjadi keyakinan kelas. Ini anak-anak saya arahkan untuk menandatangani kontrak keyakinan kelas. Nah, menandatangani ini Bapak Ibu. Jadi mereka merasa bahwa ini sudah disepakati dan nanti harus dilaksanakan dan timbul dari dirinya sendiri, karena ini sudah dibuat mereka sendiri dan nanti harus dilaksanakan. Ini dilaksanakan dengan timbul dari dirinya sendiri. Ini ditandatangani begini Bapak Ibu ya. Nah, ini penjelasannya untuk keyakinan kelas itu hendaklah dibuat bersifat lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ini sudah tadi ya. Kalau bisa jangan ada kata jangan, tidak boleh, tidak, dilarang. Ternyata itu tidak boleh Bapak Ibu. Jangan ada kata-kata itu. Jadi dipositifkan, misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Nah, dengan seperti itu ternyata mungkin memang katakannya lebih lebih halus gitu ya. Nah, Bapak Ibu, usai sudah. Jadi dari serangkaian tadi yang saya sampaikan tentang budaya positif, ada pembelajaran paradigma baru, kemudian lagi restitusi, ada konsekuensi. Nah, itu tadi Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan dapat membawa kebaikan. Kemudian kalau ada yang salah dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari kegiatan yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, saya mohon tanggapan dari Bapak Ibu tentang kegiatan yang saya laksanakan, baik diseminasi tentang budaya positif ini, kemudian pembuatan keyakinan kelas, dan kemarin saya sudah melaksanakan itu praktek itu restitusi segitiga restitusi, itu sudah saya videokan dan saya upload di YouTube.
Saya minta tanggapannya satu persatu. Monggo. Saya banyak mendapatkan ilmu yang sebelumnya mungkin tidak saya ketahui. Ya seperti tadi menumbuhkan posisi kontrol diri. Itu tadi kan biasanya guru seringnya memberi hukuman atau mungkin penghargaan, tetapi ternyata yang diperlukan anak itu kontrol dari dirinya sendiri. Jadi anak bisa merubah perilaku atau mungkin menumbuhkan disiplin itu ya dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Nah, jadi terus kemudian dalam mungkin kita sebagai guru juga bisa memberikan atau mengarahkan anak supaya bisa menumbuhkan kontrol diri anak tersebut. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin sebagai penutup ya, mungkin ya. Burung penutup. Terima kasih Mbak Tuti. Memang dari disiplin positif atau budaya positif ini memang setiap pelanggaran itu mempunyai alasan, dan alasan itu bisa kita lihat seperti yang sudah disampaikan tadi, ada kebutuhan dasar manusia. Mungkin dorongan karena bertahan hidup, dorongan karena ingin kebebasan, dorongan ingin penguasaan, kesenangan, dan lain-lain. Itu motivasi seseorang melakukan kesalahan atau pelanggaran itu pasti ada di antara itu. Nah, dari teori kebutuhan dasar manusia itulah kita akan berusaha mengurai bagaimana sih kok dia melakukan itu. Jadi karena ketika kita sudah tahu apa yang menjadi penyebab dia melakukan pelanggaran, otomatis kita bisa menjadi solusi. Dan apa yang butuh disampaikan ini adalah hal yang memang berkenaan dalam kegiatan kita sehari-hari di sekolah, dan itu sangat bagus kita praktekkan. Memang sulit Pak ya, perlu proses. Hal yang baru memang perlu proses. Tapi seperti hal yang sudah dicontohkan dari Bu Tuti tadi adalah kita memancing dengan memberi pertanyaan, apa sih kelas yang kamu inginkan, misalnya seperti yang sudah dilakukan Bu Tuti. Mereka akan berpikir sendiri, akan berimajinasi, oh kelas saya yang bagus itu seperti ini yang membuat saya kerasan. Otomatis dia akan membuat sebuah kriteria. Nah, ketika dia sedang membuat kriteria, kemudian kita arahkan lagi, lah supaya menciptakan kelas yang seperti sibuk begini, cara mau piye? Nah, dia kan akan muncul tindakan saya supaya kelas saya bagus bagaimana? Bukan guru yang mengarahkan, tapi dia akan punya ide sendiri. Nah, kemudian supaya kelas yang kamu impikan terwujud, tindakan kamu bagaimana? Itulah kira-kira. Saya yakin bisa kok, kelas apa saja bisa kok, kelas yang saya impikan seperti ini, kemudian saya untuk mewujudkan seperti ini, bisa. Jadi kita tumbuhkan itu. Memang sekali lagi sulit Bapak Ibu, memang sulit, tapi kita coba. Ini adalah sebuah ilmu yang bagus yang perlu kita aplikasikan di sekolah kita. Bukan dari saya. Mudah-mudahan kita nanti bisa melaksanakan, walaupun memang sekali lagi sulit, tapi kita coba, begitu. Terima kasih Pak Sudeti. Ini saya akhiri ya. Ada tambahan lagi mungkin Bu Eni? Bu Ella, Pak Iwan, monggo Pak Iwan. Sudah. Ada tambahan lagi Pak Sudeti? Badan. Memang sesuatu yang baik itu tidak bisa memang prosesnya lama, tidak bisa serta-merta seperti membalikkan telapak tangan gitu Pak Ibu. Seperti tadi Pak Iwan, apa ya bisa itu ya Pak, apa ya bisa menumbuhkan motivasi anak, motivasi dalam diri anak itu apa bisa menimbulkan kesadaran pada dirinya sendiri. Kita tidak menghukum, kita tidak memberikan dorongan apa tadi,
penghargaan, apakah bisa memunculkan itu? Nah, itu adalah tugas kita semua sebagai guru, Bapak Ibu ya. Itu PR kita untuk agar anak itu bisa menumbuhkan kesadaran pada dirinya untuk berlaku dan bertindak agar sesuai tadi nilai-nilai kebajikan. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketika melihat murid-murid menjengkelkan dan melelahkan, kadang hati diuji kesabarannya. Namun, hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju ke surga.